berubah. Nah, area ini adalah area akumulasi untuk saat ini ya. Jadi ada potensial kalau misalnya dia biru lagi sampai ke area atas, ini dia bakal mengalami kalau misalnya di weekly patternnya atau weekly closingan dia lah intinya ya seperti itu. Ini bullish ya. Kalau weekly-nya dia bullish. Nah, kalau misalnya gua lihat dari daily-nya Bitcoin, untuk saat ini Bitcoin bakal masuk area Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini gua akan coba update pergerakan harga Bitcoin. Dan ya sekarang Bitcoin ini mengalami pump ya. Tadi pagi jam 3 malam ya kalau di US ini. Kalau misalnya di kita itu sekitar maybe jam 9, 10, 11 lah. Nah, pokoknya tadi barusan itu Bitcoin mengalami pump yang sangat cukup signifikan, yaitu satu candle per hours-nya atau satu candle 1 jamnya dia naik sekitar 3%. Gila nggak sih? Jadi ada bouncing yang sangat gede di Bitcoin, langsung jebret naik gitu. Nah, di sini gue mau coba update analisa pergerakan harga Bitcoin untuk next move-nya dia mau kemana. Apakah dia bisa down atau malah dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, di sini gue akan coba update-nya itu untuk daily-nya, tapi gue nggak akan ngasih sinyal scalping, karena kalau misalnya sinyal scalping itu kemarin kalian bisa cek video sebelumnya, 2 video itu benar semua analisa gua di Bitcoin. Nah, tapi di sini gua akan coba ngasih tahu untuk swing Bitcoin untuk next move-nya dia mau kemana, dan beberapa indikator yang pastinya atau beberapa on-chain analis yang pastinya akan membantu kalian untuk memahami kenapa sih Bitcoin itu bisa naik dan juga turun. Nah, oke, jadi kita akan langsung aja tanpa basa-basi masuk ke inti videonya. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, jadi gua tuh punya channel Telegram, dan untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua secara gratis, kalian bisa klik linknya yang ada di deskripsi video ini. Kalian bisa cek ya di link yang ada di deskripsi video ini di bawah gua. Jadi ini langsung aja masuk, gua ngasih edukasi di sini gratis dan lain sebagainya. Nah, di sini gua akan coba ngasih tahu ke kalian untuk next move-nya Bitcoin dari segi liquidation head map-nya dan juga dari segi BTC short term holder supply 30 daily change-nya. Nah, nanti gua akan jelasin juga ini tuh apa sih sebenarnya. Nah, kita akan langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu dari liquidation head map Bitcoin. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari 12 jam liquidation head map-nya Bitcoin, untuk saat ini Bitcoin akan terkoreksi dulu lebih dalam ya, teman-teman. Di sini akan ada koreksi move sekitar sampai ke area 62.500-an. Ya, 62.500-an lah, area 62 itulah, area 6263 area situlah. Nah, ini di sini ada liquidation head map yang sangat besar di 12 jamnya Bitcoin itu di sekitar 6.360 US dollar. Dan kalau misalnya kita lihat dari 24 jamnya untuk liquidation head map-nya Bitcoin, ya memang ini area yang sangat kuat ya di area sini, area banyaknya SL di area sini atau liquidation yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 3 day-nya atau 3 harinya, ya memang liquidation head map-nya Bitcoin itu berada di 61.600 ya. Jadi pas kemarin pas harga down itu nggak sempat masuk ke area sini. Dan kalau misalnya kita lihat dari 3 daily-nya, ini nggak ada lagi liquidation yang ada di Bitcoin gitu. Dan kebanyakan ini dari time frame short term-nya, ini liquidation di atasnya itu di 65 ribuan. 65.000 sampai 65.800. Ya, area-area sinilah intinya ya. Nah, di sini gua akan coba update lagi dan juga jelasin ya. Untuk next-nya mungkin Bitcoin akan ngambil liquidation head map yang ada di bawah ini, bakal ada koreksi sedikit terlebih dahulu untuk Bitcoin, lalu mengalami kenaikan sampai mungkin ke area 65 sampai 66. Nah, di sini juga kalau misalnya kalian tahu, yang kedua akan gue jelasin dari BTC short term holder supply 30D change ya. Nah, di sini ini apa sih Bang? Nah, jadi untuk kalian yang mau lengkap penjelasannya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video gua di Telegram channel gua. Di sini gua udah ngasih tahu lengkap penjelasannya untuk grafik ini seperti apa dan cara bacanya gimana. Nah, jadi yang intinya ini tuh adalah holdernya
Bitcoin. Jadi yang short term holder sama long term holder. Jadi Bitcoin itu ada dua holdernya, ada yang short term dan juga ada yang long term. Nah, kalau misalnya garis merah ini adalah garis short term holder. Nah, short term holder di kemarin hari ya, kalian bisa cek ya di sini ya. Kalian bisa cek di sini itu ngejual ya. Jadi short term holder itu ngejual barang mereka dan dipindahkan kepada long term holder moves. Nah, di sini kalian bisa baca-baca juga. Jadi implementasinya untuk pemula, jadi kenaikan supply pemegang jangka pendek itu yang biru. Nah, kalau misalnya penurunan supply pemegang jangka pendek itu yang merah. Jadi kalian bisa baca-baca. Ketika supply dari pemegang jangka pendek berubah drastis, naik atau turun tajam, seringkali ada perubahan signifikan pada harga Bitcoin. Contohnya pada tahun 2017 dan sebelum 2017 terlihat anjlokan supply diikuti dengan kenaikan harga Bitcoin. Nah, ini 2017 yang ada di sini ya. Ini Bitcoin naik ya ketika Bitcoin long term holdernya ini naik, yang biru ini naik, ya otomatis harga Bitcoin dia naik. Dan saat ini untuk short term holder indikatornya area yang merah ini, kalau misalnya gua salah kalian bisa koreksi. Tapi ini yang gua pahami gitu. Nah, kalau misalnya area merah yang ada di sini, Nah, area merah yang ada di sini kalian bisa lihat, ini short term holder dia turun, otomatis barang-barang yang tadinya ada di short term holder itu pindah ke long term holder. Jadi barang-barang yang tadinya untuk trading Bitcoin jangka pendek atau enggak investasi Bitcoin jangka pendek itu berubah ke orang-orang atau dibelilah sama orang-orang yang jangkanya panjang gitu untuk investasi Bitcoinnya. Nah, kan bisa cek di sini ya. Jadi sekarang untuk short term holder supply 30 daily change-nya Bitcoin itu sudah berubah. Nah, area ini adalah area akumulasi untuk saat ini ya. Jadi ada potensial kalau misalnya dia biru lagi sampai ke area atas, ini dia bakal mengalami kenaikan atau significant move ya, yang sangat-sangat besar di Bitcoin ini sendiri. Nah, jadi ini untuk penjelasan tadi gua dari segi liquidation headmap-nya. Mungkin ada sedikit koreksi untuk Bitcoin saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jangka panjangnya Bitcoin dari segi indikatornya dia mengalami kenaikan atau mengalami bullish ya, teman-teman. Nah, di sini yang kedua kita akan coba langsung masuk ke price action-nya Bitcoin. Dia mau kemana sih kalau misalnya kita lihat dari segi butanya atau dari segi price action-nya. Nah, jadi ini adalah sebuah chart dari Bitcoin USDT. Oke, kita coba masuk ke time frame daily-nya karena di sini gua nggak akan ngasih scalping, tapi gua akan ngasih beberapa indikator atau beberapa price action untuk maybe dia bullish atau bearish-nya. Nah, kita akan coba dari time frame yang lebih besar pastinya. Kalau misalnya kita lihat ya, untuk saat ini ada area resisten trend line si Bitcoin ini sendiri dan juga horizontal resisten. Dan di sini juga ada area sebuah supply. Kalian bisa lihat ya. Nah, untuk saat ini teman-teman, gue ungkapin bahwa Bitcoin untuk saat ini dia bisa masuk ke area sekitar 67.000 dan juga tuh area 70.000. Ya mungkin nextnya Bitcoin bisa menembus area all time high dia. Kalau misalnya memang di sini bakal ada sedikit euforia atau sedikit FOMO ya orang-orang, karena sekarang market sedang bullish, karena sekarang juga Octobull itu adalah nyata ya. Untuk saat ini kita bisa lihat bahwa kemarin 2 hari kemarin itu Bitcoin terus mengalami kenaikan. Nah, kalian bisa lihat ya untuk weekly closingnya. Gue akan coba lihat weekly closing. Nah, weekly closing untuk Bitcoin itu bullish ya. Ini ada doji pattern. Nah, doji pattern ini kalau misalnya kalian tahu itu dua kemungkinan, dia bisa turun ke bawah dan juga dia bisa naik ke atas. Tapi kebanyakan sih turun. Tapi semoga aja dia naik ke atas ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat, dan ini kalau misalnya di weekly patternnya atau weekly closingan dia lah intinya ya, seperti itu. Ini bullish ya, kalau weekly-nya dia bullish. Nah, kalau misalnya gua lihat dari daily-nya Bitcoin, untuk saat ini Bitcoin bakal masuk area 67 sampai ke area 70 ribuan. Ini untuk saat ini ya, dan semoga aja Bitcoin ini euforia lagi dan menembus harga area sini dan juga key key point-nya Bitcoin untuk mengalami melanjutkan kenaikan harga lagi. Jadi intinya Bitcoin harus nge-break area resisten
trendline yang ada di sini dan juga area resisten horizontal dan juga supply yang ada di area sini. Kalau misalnya area-area sini udah berhasil di breakout, kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami atau euforia lagi sampai ke atasnya. Nah, untuk saat ini menurut gua pribadi di sini Bitcoin dia bakal ada retrenchment sedikit baru dia pumping lagi sampai ke atas. Ini menurut gua pribadi dari segi daily ininya ya teman-teman. Karena di sini kalau misalnya kalian lihat ini juga ya belum berhasil di breakout sih sebenarnya, belum ada konfirmasi yang jelas, tapi semoga aja ini sudah menandakan kita berada di awal bullish ya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat ini ada potensial double bottom ya teman-teman semuanya. Nah, kalian bisa cek ya. Ini potensial double bottom di Bitcoin ini sendiri. Setelah Bitcoin mengalami kenaikan dan juga penurunan dan sekarang ini waktunya mungkin jadi reversal on Bitcoin. Nah, ini untuk area demand-nya untuk Bitcoin ini sendiri dan kemungkinan besar ya Bitcoin ini bakal melakukan retrenchment di area sini karena di sini juga kita lihat dari segi trendline Bitcoin dia berhasil di breakout kalau misalnya kita lihat dari segi 4H trendline-nya. Dan kalau misalnya kita lihat dari line chart-nya ya memang sekarang ini Bitcoin sudah di breakout. Nah, kemungkinan besar ini hanya ada satu konfirmasi lagi kalau misalnya kalian mau stay trading future atau bias kalian untuk trading future, ini kalian bisa tungguin break area supply yang ada di sini. Kalau misalnya kalian untuk investasi holder jangka panjang itu kalian langsung beli-beli aja. Nah, ini kemungkinan besar nextnya Bitcoin bakal rejection di area sini, di area demand yang ada di area ini sekitar berapa ini? Ini sekitar 6300-an sampai ini sekitar area 62 ribuan. Nah, area-area situlah ini area pembelian kalian. Dan kita coba lihat juga dari segi liquidation head map-nya untuk 3 day-nya atau untuk 3 harinya. Gua lihat ya ini ada 6162 ini ada liquidation juga 61600 ya. 61600 ya, area-area sini lah. Area-area sini bakal ada liquidation juga kalau misalnya ini dia break. Retrenchment-nya mungkin ke area-area sini sampai ke area bawah liquidation dulu baru dia bouncing lagi ke area atas. Karena kalau misalnya area ini berhasil break berarti double bottom kita itu sudah terpecahkan atau double bottom kita ini sudah jadi dan kita bisa tungguin retrenchment dia pakai Fibonacci ya, pakai Fibonacci extension anything lah. Nah, jadi untuk retrenchment-nya mungkin sampai ke area sini. Nah, ini bisa sampai ke area sini ya. Untuk area Fibonacci 0.6 ini 0.5 ya area bentar 2 3 ini gua ini dulu ya. Gua pakai level dulu. Nah, oke. Nah, jadi ini bisa sampai ke area 0.5 dan juga 0.6 level Q Fibonacci. Nah, ini untuk retrenchment dia kalau misalnya ini berhasil di breakout. Jadi kalau misalnya breakout sampai area sini, nah ini bakal retrenchnya mungkin di area sini baru masuk ke 0.6 yang ada di area sini baru dia bouncing sampai ke area atas. Nah, ini menurut gua pribadi ya teman-teman. Dan ini sangat-sangat potensial juga untuk Bitcoin dan sekarang struktur kita terhadap Bitcoin itu sudah membaik atau sudah bullish karena ada beberapa konfirmasi di Bitcoin ini sendiri. Dari konfirmasi breakout trendline, dari konfirmasi juga ada beberapa chance untuk dia melakukan bouncing sampai ke atas dan ini konfirmasi pertama kita. Dan untuk konfirmasi kedua kita, kalian tungguin area resisten yang ada di sini atau area supply yang ada di sini berhasil di breakout. Kalau misalnya area itu sudah berhasil di breakout, teman-teman, Bitcoin ini melakukan yang namanya double bottom confirmation. Nah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa masuk ke grup Telegram gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Dan see you the next video.